Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, kembali lagi dengan kami di sini. Kasih langkah mundur langkah kencot. Baik teman-teman, alhamdulillah pada malam hari ini kami bisa melanjutkan explore kembali dalam keadaan yang membahagiakan tentunya. Selain membahagiakan, juga kita dalam keadaan yang begitu tenang. Karena apa teman-teman? Karena ternyata tuduhan dari Tuan Septarangga terhadap Patih, bahwasanya Patih yang telah membunuh ayah dari Septarangga, yaitu Gandamana, itu sudah terkuak kebenarannya. Itu bukan Patih pelakunya. Tadi malam saya sudah bertemu dengan pamannya Tuan Septarangga bernama Wardana. Tuan Wardana berjanji ingin menjelaskan segamblang mungkin kepada Tuan Septarangga. Ya semoga itu benar-benar sudah dilaksanakan atau sudah dilakukan, sehingga melangkah ke depannya atau mungkin melanjutkan hubungannya Dewi Manuta terhadap Tuan Septarangga tidak terganggu kembali. Sebelumnya saya juga ucapkan terima kasih untuk pengaman di daerah sini yang berkenan hadir ya teman-teman ya. Ini kita dapat support dari pengaman dari desa ini teman-teman. Silakan monggo Pak. Bapak, monggo. Silakan. Alhamdulillah. Ini pengamannya teman-teman. Pengamannya. Ini tadi tiba-tiba datang kayak katanya mau mengamankan rapat gitu. Ini teman-teman, jabatannya bintang berapa ini? Bintang 6 kayaknya itu. Bintang kecil Mas. Oh, bintang kecil ya. Terima kasih Bapak atas kehadirannya. Nanti jangan lupa jaga parkiran ya. Ya. Ini teman-teman, pengaman desa atau pengaman pernikahan Dewi Manuta nantinya, insya Allah ya. Mungkin di sana agak macet, bisa Bapak Limas bisa mengatur lalu lintas lah, jangan seperti itu. Ya sebelumnya jangan lupa sebelum nonton video dari tim Bekasi, usahakan tetap sholat terlebih dahulu. Jangan sampai meninggalkan apa yang menjadi kewajiban kita hidup di dunia. Ya, betul. Dah, monggo Apa? Aman dan tertib. Ya, yo. Aman dan tertib ya. Pak. Yo, bismillahirrahmanirrahim. Kasih langkah mundur langkah kencot. kencot. Hadir pasukan di Sepikon hadir. Ini Mas, ini Bapak Limas. Bang Limas. Nih tanyain. apa semua, Pak? Ngomong anti skip. Anti skip, aman, tertib, pantang terus. Hadir. Hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Pak Pansip. Kayak genang. Sipul yang sarif. Siki aku wis lega wis plong nang. Jadi permasalahan sing dihadapi ning Patih karo Septarangga. Wis benar-benar plong, wis ketemu titik terangnya ning ngendi. Dia mung salah paham, salah penafsiran sekang pihak ke Pasir Merah. Bener yang. Alhamdulillah kita memang sudah mengabarkan. Ya, alhamdulillah banget. Kau bisa menjelaskan mari pihak ke Pasir Merah, dan Pasir Merah pun ngerti sing sebenarnya terjadi kue udah Patih sing lakona. Patih kue niatnya tujuannya ngerewangi kerembantu. Emang Patih diperintah sekang rajane kue konjiot pusaka. Tapi diletakkan nganah malah wis lagi anak peperangan. Aku be orang nyangka orang nyana kejadian gue nu wis kuna banget nang. Iya yang. Tapi berarti rombongan kita semua sudah dikasih tahu semua ya. Wis nang. Lah paling mengko
ora suwe Pati Darmawulung kali nemoni kau pada. Oh, Pati mau nemui saya. Iya. Soalnya arep ana pertemuan Pati karo Setarangga. Malam ini, Yang. Iya. Siap, Yang. Saya tunggu, Yang. Kok. Ngapain ngomong karo kok? Betul, Yang. Priwe kabar sehat, Mbok? Alhamdulillah, Yang. Ya syukur alhamdulillah. Nek sehat lah. Aja maning-maning ya. Yang. Anu wis kena-kena belumbang kok tidak. Kejeblos, Yang. Pakai sepatu, Yang. Siki sadar, Mok. Ya dari dulu sadar saya, Yang. Nyengit. Ini siapa, Mas? Lagi di rumah. Kondisinya belum fit, masih lemes. Sih pada lemes. Meriang. Wis sadar apa urung, Kak? Sadar. Sadar tiap hari ya kan. Iya. Yang urus sadar mau tabuk ning nyong maksudnya kon sadar. Ya. Eling-eling. Welinge wong tua. Akeh urung tentu cukup. Semending urung tentu kurang. Akeh karo semending kue sing digolek keberkahane. Ya, eling-eling. Anu wis kena-kena belumbang aja diidak maning. Suwun, Yang. Ya. Ya wis nang, Yang. tenteni bae. Engko Patih to arep nemoni kok. Siap, Yang. Terus Setarangga juga mau arep teka, arep merampungna permasalahan kiye dan arep membicarakan permasalahannya. Dema tuh tak kepriwe dikenal lan jajal. Siap, Yang. Ya wis. Sehat-sehat ya. Iya, Yang. Yo, nyenengan juga. Yang harimau sehat. Iya, iya. Jajek ya wae. Ya, apa adanya, Yang lah. Ya, ya kayak putune nyong. Dituntun pada bae, mbok ngelakuin salah ya Lina. Aman, Yang. Jangan abong. Eram ya, Yang. Otak sawiji sukro naik gitu. Ket gano ke siajek wae. Caku terus mantan pinter. Tapi aku kena wis ngerti sing genah bae si kita kamu maning sing ora keton iki lho. Ya wis ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, alhamdulillah berarti memang pihak dari para sahabat yang lainnya itu sudah mengabarkan bahwasanya kesalahan bukan terletak pada Tuan Patih Darmawulung, dan kabar terbarunya insya Allah pada malam hari ini akan ada pertemuan Patih Darmawulung dengan Tuan Setarangga. Mungkin bahasa kerennya itu klarifikasi, menjelaskan yang sebenarnya terjadi ketika ada pertempuran perebutan pedang Konta Suca Kencana yang sekarang satu di tangannya Patih dan satu ada di tangannya Setarangga. Bayangan saja teman-teman, Patih memegang Suca Konta Kencana satu saja sudah sangat dahsyatnya ya apa, apalagi Dua diadu. Dibarengkan dibarengkan. Oh, bukan jatuh. Iya, mohon maaf teman-teman. ada pepatah. kakinya ayangnya masih sehat. Alhamdulillah. Malah ada yang mau ngadu yang Yang tiger kok sih tegas ya? Yang tiger sih tegas ya? Yang tiga 2000. Wah, apa salah lu, Dos? Hah? Inggris lu. Iya yo, naik itu yo, naik bahasa. mau. Yang lain tadi kok bilangnya kok. Itu teman-teman ya, kita tunggu kedatangannya Patih dan juga Tuan Setarangga mungkin akan menemui kita di pada malam hari ini. Simak baik-baik teman-teman, karena kata demi kata menurut saya ini sangat bermakna antara dua belah pihak. Dendam lama Setarangga dengan Patih Darmawulung yang sekarang menjadi difitnah ya. Iya. Ya kita tunggu. Yuk.
Harap bro. Harap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah manusia. Permasalahan yang saya hadapi ini sudah menemui titik terang. Alhamdulillah. Sudah terbukti bahwasanya saya bukanlah pembunuh dari Gandamana, ayah dari Setarangga. Dan saya berterima kasih kepada kalian semua yang sudah berhasil menjelaskan bahwasanya sayalah bukan dalang di balik kematian dari Gandamana. Alhamdulillah Pak De. Karena pada saat itu saya ingin berusaha menjelaskan kepada Setarangga, akan tetapi tidak ada kesempatan sedikit pun untuk saya menceritakan kejadian di mana terbunuhnya Gandamana itu. Setarangga sudah dikuasai oleh amarah yang sangat menggepul. Dan pada saat melakukan pertarungan, sungguh luar biasa kekuatan yang dimiliki oleh Setarangga. Pada saat itu bukan saya lari ataupun menjadi pengecut, melarikan diri dari pertarungan itu. Saya pun berpikir, jika saya melanjutkan pertarungan itu, tentunya akan ada korban. Entah itu dari saya ataupun Setarangga sendiri. Saya sadar jika saya melanjutkan pertarungan itu, percuma saja. Kita itu satu iman. Saya mengharapkan kemenangan dari Allah, dan Setarangga pun mengharapkan kemenangan dari Allah. Cuma pada saat itu Setarangga yang sedang dikuasai oleh amarahnya, bisa juga ada iblis yang memanfaatkan keadaan itu. Ya, saya sangat mengerti itu Pak De. Dan pada malam hari ini Setarangga sudah berjanji kepada saya untuk melakukan pertemuan di hadapan kalian semuanya. Dan Setarangga ingin meminta maaf kepada kalian karena amarah yang menguasai dirinya membuat acara yang sudah disusun secara rapi itu gagal. Baik Pak De, apapun nanti keputusannya, semoga keputusan itu adalah hal yang terbaik. Benar sekali. Mengenai pernikahan Dewi Manuta dengan Setarangga, nantinya saya akan serahkan kembali kepada Setarangga, dan Dewi Manuta sendiri yang akan menjalankan pernikahan itu. Saya tidak bisa memaksakan untuk melanjutkan ataupun untuk menghentikan pernikahan itu, karena saya tidak ada hak di dalam hubungan mereka. Baiklah Pak De. Ayo kita tunggu Tuan Setarangga. Sendiko tahu Tuan Pak De mau dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Berdirilah. Saya Anak meminta muda. maaf kepadamu, Tuan Pak De dulu. Berdirilah anak muda. Tak perlu kau melakukan hal itu. Berdirilah. Tuan Tidak pantas seorang pendekar bertekuk lutut seperti itu. Betul. Setarangga, 1000 tahun saya harus bersujud kepadamu. Saya akan lakukan. tidak perlu kau melakukan hal itu. Semua makhluk pernah melakukan kesalahan. Semua makhluk pernah melakukan hal buruk. Tinggal bagaimana kita menyadari kesalahan yang sudah kita lakukan ataupun tidak.
Berdirilah. Jika kau memang seorang pendekar, berdirilah, busungkanlah dadamu, Setarangga. Kau bukan sedang di hadapan musuhmu. Kau bukan sedang berhadapan dengan orang yang kau benci. Sungguh Tuan Pati Damawulu, saya tidak bisa memaafkan diri saya sendiri bila mana tidak ada ampunan dari Tuan Pati Damawulu. Tuhan saja Maha Pengampun. Apalah daya saya, hanya ciptaan. Saya memaklumi. Jiwa mudamu masih menggebu. Yang terpenting di sini adalah kesalahan yang sudah kau perbuat. Kau harus menyadarinya. Dan kau harus berusaha untuk tidak mengulangi kesalahan itu lagi. Sebelumnya saya mohon maaf lagi Tuan Pati Damawulu. Adanya dendam di dalam hati saya. Karena saya sedari kecil sudah diceritakan tentang kematian ayah saya. Orang tua saya. Dengan cerita-cerita yang tidak semestinya diceritakan kepada saya. Apalagi itu sebuah berita yang tidak pasti. Sampai saat saya tiba, saya sudah dewasa. Saya tersimpan dendam sangat membara kepada sang pembunuh orang tua saya. Itu mengapa ketika saya melihat pedang yang sama yang Patih gunakan, saya terpancing amarah. Sekali lagi saya mohon maaf Tuan Pati Damawulu. Saya memakluminya, Setarangga. Karena saya tahu jiwa muda seperti dirimu itu masih dalam kondisi yang tidak stabil. Kau masih bisa dengan mudahnya terbawa arus kemana saja yang akan kau lalui. Benar Tuan Pati Damawulu. Saya dengan kejadian ini merasa bahwasanya saya masih sangat bodoh dan perlu belajar banyak dari sekitar saya. Itulah yang harus kau lakukan. Bukan kau bersujud ataupun bertekuk lutut seperti itu. Seorang pendekar harus mengakui kesalahan yang sudah diperbuat dan harus memperbaikinya. Busungkanlah dadamu, tegakkanlah kepalamu. Apakah saya boleh menceritakan sedikit kejadian kematian ayahmu Gandamana agar kau lebih mengetahui kematiannya sesungguhnya itu seperti apa? Silakan Tuan Pati. Saya akan mendengarkan dengan seksama bagaimana orang tua saya, ayah saya bisa terbunuh. Pada saat itu saya memang diperintahkan oleh raja saya untuk mengambil sebuah pusaka ke kediaman Gandamana. Maka saya menjalankan tugas itu. Dan pada saat saya sampai ke tempat kediaman Gandamana, saya melihat banyak sekali pasukan yang sedang menyerbu kediaman Gandamana. Saya yang tidak tahu titik permasalahannya seperti apa. Karena yang saya tahu di situ adalah Gandamana. Saya berusaha menolong sebisa-bisa saya untuk menyelamatkan Gandamana. Tapi sayangnya, walaupun saya sudah berhasil mengalahkan beberapa pasukan yang menyerang Gandamana, saya tidak bisa menyelamatkan ataupun
tidak bisa mempertahankan nyawa dari Gandamana itu. Tapi sebelum kematian Gandamana, dia berpesan terhadap saya. Dan Gandamana menyerahkan salah satu pedangnya kepada saya. Dan pedang yang satunya lagi diletakkan di atas tubuhnya untuk diserahkan anaknya nantinya. Dia mengatakan, kau pantas mendapatkan pedang ini. Kau anak muda yang bisa diandalkan untuk menggunakan pedang ini. Dan pedang yang satunya lagi, ini akan saya serahkan untuk anak ataupun keluarga saya. Itulah yang disampaikan terakhir oleh Gandamana. Dan mengenai manik-manik yang kau berikan ataupun tunjukkan terhadap saya, jujur saja saya tidak tahu mengenai hal itu. Bisa saja manik-manik itu jatuh dari ikat kepala saya di atas tubuh Gandamana pada saat saya berusaha mengangkat Gandamana dan membawa masuk Gandamana. Sekarang saya sudah mengerti Tuan Patidharma. Sekarang pikiran saya lebih terbuka. Hati saya menjadi lega karena saya sudah mengetahui bagaimana kisah cerita tentang kematian ayah saya. Jika boleh saya memberi saran untuk dirimu, hentikanlah pencarianmu terhadap pembunuh ayahmu itu. Karena saya yakin dendam itu bukanlah tugas dari dirimu. Saya yakin di dunia ini karma itu ada. Biarlah Tuhanlah yang membalaskan dendammu. Dan jika Tuhan berkehendak, tentunya kau akan menyaksikan karma itu datang di hadapanmu. Jadi, hentikanlah pencarian siapa pembunuh dari ayahmu. Biarkanlah Tuhan sendirilah yang akan membalaskan kematian ayahmu itu. Besar kecilnya, Tuan Patidharma Wulung lebih berpengalaman tentang kehidupan ini. Saya akan mengikuti saran dari Tuan Patidharma Wulung. Saya tidak akan mencari siapa sebenarnya yang membunuh ayah saya. Dan semoga saja ketika karma itu datang, saya berada di tempat itu untuk menyaksikan karma dari Tuhan kepada sang pembunuh ayah saya. Berdoalah yang terbaik. Ayahmu sudah tenang di sana. Lebih baik kau mendoakan ayahmu daripada kau sibuk mencari untuk membalaskan dendam yang ada di dalam tubuhmu. Pasti Tuan Patidharma Wulung, saya tidak ada hentinya mendoakan kedua orang tua saya yang memang sudah tidak ada. Ada satu hal lagi yang ingin saya tanyakan kepada dirimu, Setar. Silakan Patidharma Wulung. Mengenai hubunganmu dengan Dewi Manuta, saya akan serahkan kembali. Apakah kau ingin melanjutkan hubungan itu, ataupun kau akan menghentikan hubungan itu? Itu kembali lagi terhadapmu. Mohon maaf Tuan Patidharma Wulung. Dari kejadian ini, saya rasa saya tidak akan melanjutkan hubungan saya dengan Dewi Manuta. Saya sadar diri. Kesalahan ini dimulai dari saya. Saya tidak pantas dengan sifat saya yang masih memiliki dendam kepada orang lain. Saya tidak pantas bersanding dengan Dewi Manuta yang
saya rasa saya tidak akan melanjutkannya. Walaupun di dalam hati saya, di dalam pikiran saya, kini telah dipenuhi perasaan dan pikiran tentang Dewi Manuta. Rasa cinta yang sangat besar kepada Dewi Manuta pun sebenarnya masih sangat besar di dalam hati saya. Tetapi kembali lagi, saya sadar diri. Saya sepertinya bukan lelaki yang pantas untuk disandingkan dengan perempuan secantik dan sebaik Dewi Manuta. Saya rasa tidak pantas. Mengenai pantas ataupun tidaknya kau bersanding dengan Dewi Manuta, bukanlah hak dirimu untuk mengatakan itu. Juga bukanlah hak saya untuk mengatakan itu. Jika memang Tuhan sudah menakdirkan untuk kalian berdua bersanding, tidak ada satu makhluk pun yang berhak mengatakan kalian berdua itu tidak pantas. Jika kau masih berharap terhadap hubungan ini, apakah kau sudah menanyakan kepada Dewi Manuta sendiri? Saya tidak ada keberanian untuk menanyakan tentang perasaan saya ataupun perasaan Dewi Manuta terhadap saya. Saya rasa itu tindakan bodoh untuk menanyakan hal itu. Sedangkan apa yang baru saja terjadi itu sangat besar dan menyangkut keluarga dari Dewi Manuta. Benar yang diucapkan oleh Patih, Tuan Saparangga. Alangkah baiknya tidak ada salahnya kita dengarkan langsung saja apapun jawaban dari Dewi Manuta. Benar sekali. Mengenai jodoh di dunia ini, tidak ada yang tahu. Jika memang di dalam hati kecilmu masih menginginkan untuk bersanding dengan Dewi Manuta, alangkah baiknya kau mengatakan apa yang sebenarnya ada di dalam dirimu. Mengenai nantinya jawaban apa yang akan diberikan oleh Dewi Manuta, itu terserah Dewi Manuta sendiri. Tapi mohon maaf Tuan Patih Darmawulo, untuk sampai saat ini saya tidak ada keberanian sedikit pun untuk datang ke tempat Dewi Manuta dan bertanya akan hal itu. Seperti ini saja, saya bisa mendatangkan Dewi Manuta untuk hadir ke tempat ini. Dan kau bisa mendengarkan jawaban langsung. Apakah Dewi Manuta masih mau menerimamu, ataupun Dewi Manuta sudah tidak ingin menerimamu lagi. Bila mana itu jalan terbaik, saya akan terima. Saya akan tanyakan langsung kepada Dewi Manuta. Baiklah, saya akan berusaha mendatangkan Dewi Manuta untuk hadir ke tempat ini, agar permasalahan yang sedang kita hadapi ini tidak berlarut-larut. Baiklah Tuan Patih, saya siap. Baiklah. Dewi Manuta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Dewi. Waalaikumsalam.
Mohon maaf Dewi Manuta, jika saya mengganggu dirimu. Saya sengaja mendatangkanmu ke tempat ini karena Septarangga ingin mendengarkan jawaban dari dirimu secara langsung. Apakah kau masih menerima Septarangga ataupun tidak? Setelah Septarangga melakukan kesalahan di hari di mana kalian berdua akan melakukan hal sakral, yaitu sebelumnya saya mohon maaf. Saya telah melakukan kesalahan besar di hari di mana kita akan menemukan. Ini di luar kendali saya. Aduh, malah saya mohon maaf. Dewi, Iya Mas, merinding. Mas Rangga memang tidak bersalah. Dan saya yakin semua yang terjadi memang kehendak dari Tuhan, Mas. Tapi saya pun bingung. Saya bingung. Untuk melanjutkan kegiatan kita atau membatalkan. Saya bingung, Mas. Terus terang saja Dewi, saya pun sebenarnya merasa tidak pantas untuk melanjutkan hubungan kita. Walaupun di sisi lain sangat besar rasa cinta saya terhadap Dewi, rasa sayang saya terhadap Dewi. Tetapi dengan semua kejadian yang baru saja terjadi, saya merasa sangat tidak pantas. Saya merasa sangat egois bila mana saya melanjutkan hubungan kita, Dewi. Sungguh, saya lelaki yang sangat tidak baik untuk disandingkan dengan Dewi. Jangan berbicara seperti itu, Mas. Astagfirullah. Bertapalah Dewi. Mohon maaf, mohon maaf, berikan Dewi waktu untuk menenangkan diri. baiklah Dewi Manuta. Saya, Septarangga, dan yang lainnya akan menunggu jawaban dari dirimu. Karena semua keputusan ini adalah kau yang menentukannya. Karena kau layak akan menjalani hidup bersama Septarangga. Jadi, alangkah baiknya sebelum kau memberi keputusan yang terbaik untuk kalian berdua, lebih baik kalian berdua
menenangkan diri kalian masing-masing, tenangkan hati kalian masing-masing, dan jernihkanlah pikiran kalian masing-masing. Bersujudlah, minta petunjuklah apa yang harus kalian lakukan. Terus terang saja, Pati. Saya akan menunggu sampai Dewi Manuta memberikan jawaban. Apakah akan melanjutkan ataupun tidak melanjutkan hubungan ini dengan saya. Sembari saya menunggu jawaban dari Dewi Manuta, mungkin saya akan berjalan dengan manusia ini, karena kebetulan jalan kita sama untuk menumpas kejahatan dan kebatilan. Baiklah. Apa keputusan yang kau berikan itu? Itu adalah yang terbaik untukmu. Dan untukmu, Manuta. Pikirkanlah baik-baik agar kau tidak menyesal di kemudian hari. Tenangkanlah hatimu terlebih dahulu. Jernihkanlah pikiranmu terlebih dahulu. Sujudlah dan mintalah petunjuk kepada Sang Pencipta alam semesta ini. Baik Tuan Pati. Dewi minta doanya agar Dewi menemukan keputusan yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Dewi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sekarang. Saya ingin mengajak kau ke tempat saya terlebih dahulu. Apakah kau berkenan untuk ikut saya? Baik Tuan Pati Dharmawulo. Apapun permintaan dari Tuan Pati Dharmawulo, saya akan ikuti. Dan mohon maaf, jika kau menginginkan pedang ini, saya akan serahkan pedang ini karena ini adalah pedang dari ayahmu. Mohon maaf Tuan Pati Dharmawulo. Saya sangat tidak berhak dengan pedang yang dipegang oleh Pati. Walaupun memang pedang itu dibuat oleh ayah saya. Tetapi mendiang ayah saya sudah menitipkan, sudah mewariskan pedang itu terhadap Pati. Pati yang lebih berhak untuk memegang pedang itu. Lagi pula, saya sudah memegang pedang yang sama dengan pedang yang Pati pegang. Baiklah, jika itu memang keputusan, saya akan menerima amanah ini dari ayahmu, bahkan dari keturunannya, anaknya, yaitu dirimu, Septarangga. Terima kasih Tuan Pati Dharmawulo sudah menjaga amanat dari ayah saya dengan baik. Insya Allah. Baiklah, mohon maaf manusia. Siapa teh? Saya akan mengajak Septarangga terlebih dahulu ke tempat saya. Semoga Pati. Karena ada banyak hal yang ingin saya bicarakan dengan Septarangga. Semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim teman-teman. Semuanya sudah ada titik terangnya. Walaupun jawaban dari Jembargon itu masih ngambang ya, bahwasanya dia ingin berpikir-pikir terlebih dahulu atau menenangkan hatinya terlebih dahulu teman-teman. Kita sangat memaklumi itu, apalagi Dewi Manuta atau Jembargon itu adalah sosok perempuan yang sangat lembut hatinya ya. Setelah mungkin merasakan sakit yang begitu amat mendalam,
untuk memulihkan sakit hati itu memerlukan proses dan waktu. Ya. Jika teman-teman seksama, ketika Patih Dharma Wulung mengucapkan atau mungkin berbicara dengan Tuan Septarangga, saya berusaha untuk memanifestasikan ya, bahwasanya banyak sekali pihak dari Tuan Septarangga yang ikut hadir datang ke tempat ini ya. Mungkin ada berapa tadi ya, tapi saya tarik hanya cahaya saja yang kelihatan, titik-titik merah saja. Itu adalah salah satu bentuk ya perwujudan dari pengawal kerajaan Pasir Merah. Pasir Merah. Pokoknya kayak pasir malam merah-merah itu. Tapi tadi dari mana muncul apa? Muncul. Ya. Gimana, Mas? Hah? Masih berpikir dulu. Muncul di mana, Bro? Oh, Masuk. masuk. Oh, Masuk di mana sih? Masuk di Saya. Oh, masuk ke nggak mungkin. Oh, iya sih. Itu nggak mungkin. masuk ke kamu, Sel. Iya, jadi saya ketawa banget deh. Saya mendengarkan ceritanya Dewa itu udah sedih banget. Lihat mukanya bikin ketawa. Aku bingung posisinya. Keamanan loh. Dasarnya ya Mas, Dewi Manuta kok dipakein bagus baju limas kayaknya mergoyoknya loh Mas. Tapi nggak menceng lagi itu cepat. Kegedean dos. Tapi penghilang kejantungan. Aja ngomong ireng manis. Dia merembet banget. Baik teman-teman, untuk sedulur dimanapun berada, mungkin barangkali ada yang mau hajatan, silakan hubungi Bang Marcel ya. Sebagai keamanan. Karena Ya itu cuman pengamanan, sementing tertib dan aman, butuh paling sorogan. saya mau jadi sorogan. Tahu sorogan apa enggak? Ya Wedangan. Lawu wedangan. medang khusus buat limas. paling enggak ya Apem. sepenggel dan pitik, tapi yang sudah ekornya mengkelung loh, Mas. Aduh, kemanggang. Jago itu. Kita kayak jago. Dalu kakean kan Mas keke bangkrute. Ayo kita lanjut, mungkin ada apa yang bisa kita eksplor di sekitaran sini. Ya. Ini kayaknya hutan apa namanya? Di Sragen ya Mas? Iya. Jati. Tapi mulai ini. Sambil puyuh-puyuh. Tapi hati-hati itu ya. Banyak Lagi buku. Ula. Mudeng apa ora? Kata mana? Ngarep mana? Aman sini.